Hello, welcome back to Strada English Institute. Today we are going to talk about direction. Jadi hari ini kita akan membahas tentang direction atau bagaimana cara kita menyampaikan ketika kita bertanya tentang arah. Nah, di sini saya memberikan sedikit contoh. Misalkan ada yang bertanya, "Excuse me, do you know where the library is?" Permisi, apakah Anda tahu di mana letak perpustakaannya? Maka kita bisa menjawab dengan ungkapan berikut ini. Yes, it's on the second floor next to the laboratory. Ya, perpustakaannya berada di lantai 2 di sebelah laboratorium. Nah, berikut ini saya akan menjelaskan juga tentang ungkapan atau expression for asking direction. Jadi, kalimat apa saja yang bisa kita gunakan untuk bertanya tentang arah. Nah, di sini saya ada contoh. Excuse me, could you tell me how to go to the canteen? Berikutnya, excuse me, could you show me the way to the nearest bank? Excuse me, how do I get to KFC? Excuse me, could you tell me where the supermarket is? Nah, kita akan mengulas satu persatu tentang ungkapan tadi. Yang pertama, kita ada ungkapan tentang excuse me, could you tell me how to get to the canteen please? Permisi, bisakah Anda menceritakan bagaimana menuju ke kantin? Yang kedua, kita ada ungkapan excuse me, could you show me the way to the nearest bank? Permisi, bisakah Anda menunjukkan jalan menuju bank terdekat? Yang berikutnya, yang ketiga, ada ungkapan excuse me, how do I get to KFC? Permisi, bagaimana jalan saya menuju ke KFC? Yang terakhir, excuse me, could you tell me where the supermarket is? Permisi, dapatkah Anda menceritakan di mana letak supermarketnya? Nah, di sini kita pasti bingung ya, karena kita tidak tahu bagaimana cara kita menunjukkan arah kalau kita tidak punya vocabulary atau tidak punya kosakata tentang pemberian suatu arah. Nah, di sini kita akan belajar beberapa vocab terkait dengan direction. Nah, di antaranya go ahead atau jalan lurus, go straight on. Jadi bedanya go ahead dengan go straight on adalah kalau go ahead itu jalan lurus atau jalan saja, tapi kalau go straight on itu disertai dengan nama jalan. Misalkan go straight on Manila Street, misalkan jalan lurus di Jalan Manila. Oke, next kita ada turn left, artinya adalah belok kiri. Berikutnya, turn right, belok kanan. Turn back, putar balik. In front of, di depan. Next to, di sebelah. Between, di antara. Behind, di belakang. Beside, di samping. Nah, T-junction artinya adalah pertigaan. On the left side adalah di sebelah kiri jalan. Across, di seberang. On the right side artinya sebelah kanan jalan. Crossroad artinya adalah perempatan. Among, di antara banyak benda. Nah, berikutnya kita akan belajar tentang vocabulary tentang tempat-tempat umum, karena kalau kita menunjukkan arah pastikan kita mengetahui ya, ada bank, mungkin di sebelah sekolahan, di belakangnya supermarket, atau di antara pasar dan juga apotik. Jadi kita harus tahu tempat-tempat umum dalam bahasa Inggris. Yang pertama market artinya adalah pasar, yang kedua bank adalah bank, yang ketiga mall, shop atau toko, hospital, rumah sakit, school, sekolahan, bridge, jembatan. Next ada library, perpustakaan, campus, kampus,
Ada gas station, jadi gas station itu adalah SPBU. Park, taman. Parking area, tempat parkir. Florist, toko bunga. Canteen, kantin. Berikutnya ada church, gereja. Ada sport center atau pusat olahraga. Stationery itu adalah toko alat tulis. Ada mosque, masjid. Office, kantor. Traffic light itu lampu rambu-rambu. Nah, bagaimana sekarang kita misalkan ada orang yang tanya, lalu bagaimana cara kita menjawab, memberikan arahan? Kalau tadi kita sudah belajar tentang expression for asking direction, nah sekarang kita belajar tentang expression for giving direction. Jadi ungkapan-ungkapan yang bisa kita gunakan ketika memberikan suatu arahan. Yang pertama kita bisa bilang seperti ini, from here, go straight and then turn left. The bank is on the left side. Dari sini Anda bisa jalan lurus, lalu belok ke kiri. Banknya berada di sebelah kiri jalan. Berikutnya, kita ada ungkapan yang lain yang bisa kita gunakan. Take this road. Go ahead until you find a crossroad and then turn right. The market is next to the florist. Yang artinya adalah ambil jalan ini, Anda lurus saja sampai menemui perempatan, lalu belok kanan. Pasarnya berada di sebelah toko bunga. Contoh berikutnya lagi, from here, go ahead and then turn left. Take the stair to the second floor. The office is in front of the waiting room. Jadi, dari sini jalan lurus saja lalu belok kiri. Ambil jalan tangga ke lantai 2 atau naik ke lantai 2. Kantornya berada di depan ruang tunggu. Nah, di sini kita kalau menganalisa contoh-contoh yang saya berikan tadi, kita menggunakan kata hubung ya. Nah, kira-kira apa saja sih kata hubung yang bisa kita gunakan ketika menyampaikan suatu arahan? Nah, yang pertama kata hubung yang bisa kita gunakan adalah and, artinya dan. Finally, akhirnya. Kita ada then, setelah itu. Ada after that, setelah itu. Nah, di sini ada beberapa contoh. Contoh di sini adalah saya menyajikan sebuah peta, lalu ada yang bertanya, "Halo." Ada yang bertanya, "Excuse me, could you tell me the way to the Sukaria Market?" Bisakah Anda menceritakan kepada saya jalan menuju pasar Sukaria? Lalu dijawab, "Tentu." "Sure. We are in Jalan Pelita right now. From here, go straight until you find T junction and then turn left. After you find a last T junction, you can turn right. Sukaria Market is on the right side." Tentu, sekarang kita berada di Jalan Pelita. Maka, jalan lurus sampai kamu menemukan pertigaan lalu belok kiri. Setelah menjumpai pertigaan terakhir, Anda bisa belok kanan. Pasar Sukaria berada di kanan jalan. Nah, jadi seperti itu bagaimana cara kita menanyakan tentang arah dan juga menjawab untuk memberikan suatu arahan. Nah, dari sini saya menyampaikan banyak terima kasih telah bergabung di kelas online saya. Berikutnya, jika ada yang ingin ditanyakan atau masih ada yang kurang paham, bisa kontak saya di www.stradaenglishinstitute.com.